namanya tema malam hari ini lagi yang kapan lalu sih, sebetulnya minggu-minggu kemarin yang lagi trending topik. Ya. Tapi kita ngikutinya baru sekarang gitu ya, biar nggak trending topik kita, nggak ya. Nah, kira-kira temen ngobrol paham nggak sih tentang maksudnya ghosting gitu ya? Nanti kalau gara-gara anak pejabat yang konon ninggalkan calon istrinya, calon kan, calon istrinya akhirnya viral. Viral, jadinya namanya ghosting gitu. Pak. Tapi ada cerita begini. Mungkin ini bagus juga buat teman ngobrol. Buat yang baru datang. Yes, buat baru ngobrol. Teman ngobrol. Indah Aromatika, selamat bergabung. Nah, ini begini. Ada sebuah cerita, kan? Ada di sebuah kelurahan, di sebuah daerah terpencil begitu kan ya. Terus kemudian dia datang untuk ngubah data, ngisi data kayak begitu kan Pak di kelurahan. Ditanyain kan sama petugas kelurahannya, Bapak namanya siapa gitu kan? Dia sebutkan namanya. Terus Bapak tahu Bapak usianya berapa? Berapa ya usia saya ya? Dia masih ngitung. Sebentar Pak, sebelum Bapak jawab, Bapak tahu nggak kira-kira artinya ghosting itu apa? Saya nggak tahu ya, sudah. Berarti Bapak saya masukkan umurnya 51 tahun ke atas ya. Karena sebetulnya ghosting ini istilah baru. Istilah baru. Ngetrennya sekarang ya, zaman-zaman kalau kita bilang generasi sekarang bilangnya ghosting gitu. Ghost plus ing. Ya, kalau makan eat plus ing. Sedang makan. Oh, katanya Skopis dulu waktu SMP pernah ghosting ke pacar. Lu kok keren konwisan yo, ya ampun. Zaman SMP tahun berapa dirimu sudah ghosting begitu ya, luar biasa ya. Sama niki bojo sampean sebelah ta, Kak? Tapi gini loh, sebetulnya kalau ghosting itu kan istilah anak sekarang, anak zaman now, gitu kan. Tapi sebetulnya ini kalau kita bilang tentang makna ghosting itu sebenarnya sudah lama loh, Pak. Zaman dulu kala. Zaman dulu pernah ada. Mungkin temen ngobrol pernah nggak dapat cerita dari misalnya dari orang tuanya, atau mungkin dari kakek neneknya, atau dari tetangga, dari sepupu, om tante, pak de bude, kalau lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba bercerita, oh iya itu yang si A itu tuh hilang ditelan bumi. Yes. Plus gitu. Menghantu. Itu kan sebenarnya sama kayak sekarang tuh Pak, hilang ditelan bumi kan. Kadang-kadang ada yang dulu itu kan ini toh pasanganmu, sekarang kemana kabarnya? Gak tahu, hilang ditelan bumi. Bahasanya begitu kan? Hilang ditelan bumi kayak ghosting kayak begini, tiba-tiba nggak ada kabar. Terus nggak ada ya tiada kabar berita. Terus hidupku oh iya, itu lagu ghosting ternyata ya. Itu ghosting ternyata lagunya. Aku baru sadar. Berdebar hatiku. Ya bener ya, kan betul lagunya. Terima. Kok jadi lagunya ke situ? Salah ya? Oh, pertamanya lagunya. Teman-teman ada ingat lagunya pertamanya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak sih? Oh, katanya Pergi Tanpa Pamit. Yang Pergi Tanpa Pamit itu berarti kan Skopis ya, berarti ya, bener ya? Oh, Skopis Pergi Tanpa Pamit. Ini dia kan dulu waktu SMP pernah ghosting ke pacar. Pergi Tanpa Pamit, berarti kan dia sudah ghosting. Berarti Anda ini hantu sebetulnya. Oh, bukan. Tapi temen ngobrol cerita dong. Pernah nggak sih Anda itu mengalami kayak Skopis gini, pengalaman ghosting? Anda dighostingin atau Anda mengghostingin? Pernah nggak sih? Atau pernah punya cerita? Atau ada mungkin Anda yang perlu tanya, biar nggak ghosting itu gimana sih? Kan ada pertanyaan berikutnya. Kita tunggu ya. Pertanyaan juga mungkin komentar Anda di kolom chat, silakan langsung tulis aja. Yang menarik kalau ngomong ghosting itu kan karena sekarang jadi viral gara-gara ya tadi yang akhirnya ada anak pejabat tadi itu ya. Nah cuman kalau kita ngomong ghosting jika ini dimaknai sebagai hilang tanpa jejak, pergi tanpa pamit, hilang ditelan bumi, bumi bisa menelan Anda ya ternyata. Sebenarnya itu macam-macam. Ghosting itu bisa. Akhirnya aku coba memahami lebih dalam tentang ghosting ini. Apakah bener hanya itu aja? Tapi kalau hilang tanpa jejak itu bisa juga loh. Tiba-tiba lagi ngomong terus tinggal tidur lah ghosting ya. Oh ya lagi cerita seru-seru ternyata tiba-tiba loh kemana ini? Itu bukan ninja ya Pak? Bukan. Ini jalan ninja. Ini jalan. Nah ada juga bukan berkaitan dengan pasangan juga. Ternyata ada juga orang tua juga itu yang ghosting. Nah, jadi anaknya diterlantarkan. Itu juga mungkin bisa masuk kategori ghosting juga. Nah, cuman akhirnya yang menarik gini. Tapi boleh teman-teman di sini termasuk psikopis. Itu tadi ketika yang punya pengalaman ghosting tadi atau teman-teman yang lain yang hadir di sini yang punya pengalaman ghosting boleh sharing.
bagaimana sih rasanya kalau teman-teman baca di postingan saya ketika ngomongin tema hari ini, seringkali yang diulas itu adalah dari sisi korban saja. Yes. Nah, kebetulan kayak kemarin juga si anak pejabat juga yang bikin viral itu kan yang dari pihak perempuannya. Yang digostingin. Apa sih digostingin itu? Lalu. Nah, tapi bagaimana dengan pihak yang dinaikin aja Bu biar kelihatan banyak. Nah, bagaimana dengan pihak yang melakukan ghosting? Itu seberapa nyaman sih? Kalau orang bilang kamu ninggalin aku, enak sekali kamu ninggalin aku sendiri. Nah, begitu kan ya. Nah, ada yang hadir? Ada Levine Lause iku ada. Sopo jenenge? Widura. Oh, Widura. Halo, Bro. Yes. Pernah ghosting, Bro? Berapa kali ghosting? Bapak tak todong langsung. Atau kamu yang digostingin? Kamu korbannya, bahasanya gitu ya. Apakah Anda korbannya gitu? Nah, sekali lagi, seringkali orang melihat ghosting itu dari sisi korban, yang kasihan lah, yang sudah di PHP lah, bla 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 bla. Tapi yang menarik dari sisi Gusnya. Oh, berarti kita harus tanya yang skopis ini. Karena dia yang pergi tanpa pamit. Apa yang Anda rasakan? Mas Wisnu boleh dong, Mas. Harus tanggung jawab ini, tanya. Apa namanya, berbagi, Mas. Kalau yang lebih banyak kayak kemarin kan, yang lebih banyak diulas kan dari sisi korban. Ya iyalah kan, apalagi kebetulan kemarin dari pihak perempuan ya. Ya udahlah, udah dari pihak perempuan, udah nunggu kan, gampang kayak gitu kan, wasting time lah istilahnya kan kayak begitu. Terus tiba-tiba sekarang harus ditinggal, nggak jelas kabarnya, nggak jelas karena mereka belum konsultasi dengan kata Oktakartika sih sebetulnya harusnya. Jadi biar kita jelas ya maksudnya, kan nggak jelas kabarnya, simpang siur, kabarnya cuman sebelah nggak, bahasanya mungkin jadi nggak gentle lah. Tiba-tiba datangnya baik-baik, pulangnya nggak baik-baik lah, intinya kayak begitu. Tapi sempat ada juga loh Pak yang bilang kayak begini, loh emang ada ya orang yang pergi baik-baik itu? Ada. Dalam artian ya namanya kalau tiba-tiba meninggalkan ya nggak baik-baik, nggak ada yang oke aku pergi ya bye-bye, itu nggak ada kabarnya kayak begitu. Jadi ada beberapa orang yang ya ghosting ya wes gitu itu emang kalau udah nggak apa ya? Aku punya pendapat gini. Ini kalau orang normal ya. Orang normal. Jin ya. Teman-teman ngobrol juga. Orang yang sampai melakukan ghosting sengaja. Bisa jadi dia punya motif kenapa memilih ghosting. Oke. Mungkin ada jalan, mungkin hanya itu jalan yang memungkinkan untuk dilalui. Dia. Nah, mungkin loh ya. Hanya itu sehingga akhirnya mulai ghosting. Karena misalnya nggak ghosting, mungkin banyak resiko yang harus dilalui dan itu bisa jadi dia nggak siap. Nah, jadi oleh sebab itu boleh teman-teman di sini yang pernah ghosting, boleh dong sharing gimana rasanya ghosting itu sengaja ghosting kah atau memang ada beban, karena bisa jadi ada seperti beberapa klien kita ya ketika ghosting dalam arti bukan menghilang tapi diem aja, nggak dijak ngomong diem, dijak komunikasi diem. Ternyata dia bilang loh, kalau misalnya saya ngajak ngomong itu bukannya malah menemukan solusi tapi malah jadi ribut dan debat kusir. Nah, oleh sebab itu saya memilih diam itu. Tapi atau ada juga yang begini Pak, bisa nggak sih? Jadi terinspirasi dari lagu tadi itu loh. Sebetulnya ini kita tuh mau putus apa terus sih? Kan ada yang kita sedang mempertanyakan hubungan gitu kan. Kita sebenarnya mau putus apa terus gitu kan. Sebenarnya kita ini maunya gimana gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi. Ini kan kita meraba-raba ya. Makanya coba kita kepingin juga sebetulnya dari teman ngobrol yang memang pernah mengalami ghosting atau ghostingin orang. Jadi apa yang kenapa Anda melakukan seperti itu gitu? Kalau menurut saya apa bisa jadi ya kemungkinan dia ini bingung. Nah, jadi sebentar, saya mau selesaikan dulu aja. Jadi mungkin dia bingung, ini putus atau terus? Jadi kalau dibilang putus itu alasannya apa ya? Kadang-kadang kan butuh alasan. Kalau bilang ngomongnya tiba-tiba nggak suka lah, kok dulu suka sama aku loh, kok sekarang tiba-tiba nggak suka, kan agak repot. Tapi kalau mau terus, hati ini rasanya nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Jadi kayaknya mendingan ini deh tanpa kabar. Jadi kayak bingung antara memutuskan ke kiri atau ke kanan, ya udah langsung lurus saya, malah kayak begitu. Menurutku sih begitu. Ini saya mau baca dari Skopis ini. Panjang ini, saya kasih lagu dulu. Thank you. Terima kasih buat ini, tulisannya saya baca. Waktu masih monyet bercinta. Oh alah, DE masih cinta sama anak SMP. Waktu itu ada masalah yang menurutku cukup rumit.
ada masalah yang cukup rumit, ada pihak ketiga. Akhirnya pergi saja karena menghindari pertengkaran yang mungkin akan ribet buat saya. Oh, bisa Nah, jadi. itu yang tak maksud seperti itu. Akhirnya memang si psikopis ini mengambil jalan, enggak apa-apa deh. Pasti nanti yang dibully netizen, andai kata zaman itu sudah ada sosmed ya. Pasti dia yang akan dibully. Enggak apa-apa deh demi nggak gentle, enggak bahasanya gitu. Enggak apa-apa deh, aku yang dibully enggak apa-apa. Mendingan aku dibully daripada kamu yang terkuak aibnya, misalnya begitu loh, misalnya begitu. Ya itu jalan ninjanya gitu kan. Oh, jadi ini jalan ninjanya skopis gitu ya. Mungkin bisa jadi. Jadi skopis. ghosting bisa jadi jalan ninja juga ternyata ya. Nah, maka itu kalau ngomong karena gini sih, Jin, teman-teman ngobrol sekalian. Jika ada sebuah fenomena kalau kami sih itu menghindari untuk melihat dari satu sisi. Jadi harus dilihat dari berbagai macam sisi. Memang kalau ini sifatnya apa ya, hal-hal yang viral, pasti hal yang viral itu pasti ada di salah satu sisi. Dan kalau sudah akhirnya siapa yang duluan yang nyolot berarti gitu ya. Nah, banyak orang mendukung satu pihak ini. Nah, ketika pihak satunya melakukan klarifikasi dan sebagainya, ini sudah dianggap nggak bener lah, bla 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 bla. Gitu. Tapi bagi kalau teman-teman mau belajar tentang kita lebih bijak melihat fenomena, ayo kita lihat dua sisi. Nah, apalagi tentang ghosting ini, karena ghosting ini sekali lagi bukan hanya peristiwa antar pasangan, bisa juga orang tua. Ya, di sini mungkin adakah Anda yang dighostingin oleh orang tua Anda sendiri? Tiba-tiba yang hilang tanpa jejak gitu kan. Tiba-tiba pergi meninggalkan rumah, banyak loh cerita-cerita kayak gitu itu. Kita punya teman yang orang tuanya menghilang. Pulang-pulang kalau sudah punya utang, butuh duit baru pulang. Yes, ada yang kayak begitu. Ada yang memang kalau beberapa yang saat lalu memang di berita di televisi itu memang kan ada yang gitu Pak, karena beban hidup lah, gampangnya beban hidup. Jadi orang itu udah nggak sanggup gitu loh. Jadi yang bilang kan kalau nggak salah, seingat saya dia punya 3 anak gitu ya. Terus anaknya itu dikunciin di rumah, anaknya ditidurin dikunci di rumah, terus orang tuanya pergi. Udah pas pergi gitu aja, pergi kayak gitu. Ini kan ghosting kan? Yeah. Nah, terus akhirnya ya anaknya ini nggak tahu hidupnya kayak gimana gitu loh. Tapi kalau akhirnya ya karena menurut beberapa orang akhirnya ya karena beban hidup akhirnya nggak tahu ini harus kayak gimana ya. Nah. Tapi ada juga yang kalau gitu kebangetan sih. Ini ada sebuah cerita gitu, bukan cerita sih. Maksudnya ada pernah pengalaman teman kayak begitu. Dia dulu itu menikah gitu kan, terus kemudian sudah punya 2 anak. Lah nggak berapa anaknya masih kecil-kecil, mereka masih belum stabil lah secara perekonomian, tiba-tiba sang suami pergi, meninggal, maksudnya begitu. Meninggal dunia. Nah, itu masuk ghosting enggak itu kalau meninggal dunia? Nah, sebentar, makanya meninggal dunia. Kan akhirnya si ibu ini jadi kelimpungan, anak kecil, dia sendiri juga harus belum stabil secara perekonomian. Yang dia lakukan adalah ini si anak ini, 2 anak ini taruh di panti asuhan. Terus dia langsung pergi. Ghosting, nggak tahu itu apakah bisa dikatakan ghosting enggak sih gitu. Dia langsung pergi, dia hanya meninggalkan sepucuk surat pada pemilik. Orang lama saya Pak ya. Jadi meninggalkan surat biar agak dramatis gitu. Wis bahas ghosting ngomongin sepucuk surat. Nah, dalam artian terus dia cuman bilang sama si pemilik panti itu, suatu hari jika saya sudah mampu menghidupi anak-anak saya akan ambil mereka. Udah intinya gitu toh. Nah, itu masuk kategori gitu enggak sih? Ya, kalau menurutku sih segala hal yang menghilang itu ya ghosting. Oke. Tinggalkan ghosting itu pasti punya motif. Nah, jadi kita bukan fokus pada menghilangnya. Karena memang setiap orang kemampuan dalam problem solvingnya beda-beda. Nah, jadi ada yang mungkin saat itu menurut dia kayaknya paling enak itu deh. Gitu. Ya daripada malah hancur semua, malah jadi sengsara. Nah itu. Nah, tinggal motif itu dan bagaimana jikapun pelaku ghosting ini insaf. Waduh, ada insaf. Ya, enggak apa-apa. Itu lebih baik seperti yang ceritamu ibu tadi kan, itu yang anak-anaknya nggak mampu dengan anaknya. Atau juga misalnya yang ghosting yang jalan ninja seperti skopis tadi. Ya sudah, berarti memang apapun resikonya ditanggung, itu konsekuensi dan kita nggak bisa memaksa dia untuk pilih jalan lain. Tapi justru juga ada sisi lain lagi jika korban ghosting.
Nah, pertanyaannya adalah bersediakah korban ghosting ini cepat move on atau apa ya, gondeli? Gondeli itu wong sudah hilang tapi masih diharapkan. Kali aja kembali. Kali aja kembali. Berharap untuk kembali. Nah. Atau harusnya pergi untuk kembali gitu. Harus Ada gimana? lagunya, Bu, ya? Ada lagunya. Jangan nggak usah nyanyi, Pak. Nah, tapi sekarang pertanyaan berikutnya gini, gimana ya? Gitu. Mungkin ada salah satu teman ngobrol juga terbesit begitu ya. Biar nggak ghosting itu gimana? Apakah apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Bahasanya gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya ghosting ini tidak terjadi? Nah, kalau mau ghosting nggak terjadi, kalau menurutku sih Jin ya, apalagi yang seperti ini, misalnya dari Skopis tadi bagus sekali, karena ketika ini masalah dihadapi secara gentleman, itu malah ruwet dan malah jatuh korban. Mendingan dia aja yang sacrifice gitu ya, mengorbankan diri. Nah, justru yang menarik itu di situ. Bagaimana sih biar nggak terjadi ghosting? Satu, ada baiknya pihak-pihak yang terkait ini bisa saling memahami, nggak saling seenaknya sendiri, bisa diajak ngobrol. Karena ada kondisi tertentu orang tuh yang memang sudah penat ya. Nah, Jawa ngomong judek sudah. Nah, itu sudah banyak merasa banyak sekali beban. Nah, itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya sepasang apalagi kita ngomong pasutri ya, itu bisa saling berbagi beban, bisa saling sharing dan sebagainya. Jadi ingat salah satu klien kita yang di mana yang perempuan itu anaknya orang kaya, yang laki itu anaknya orang biasa-biasa saja, tapi mereka berdua bersedia menikah dan mulai bisnis bersama dari awal. Nah, yang istrinya bagus banget saat itu. Dia nggak aku di rumah itu punya kamar sendiri, tapi setelah menikah sama kamu, aku ya tidur bareng kamu, tidur bareng-bareng, antara kamar sama gudang itu sama. Tapi aku nggak masalah karena aku sama kamu kan begitu dia. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kan beban hidupnya jadi terbagi. Nah, jangan-jangan tentang ghosting, terlepas dari kasusnya seperti Skopis dan mungkin yang lagi viral-viral ya. Jangan-jangan ghosting yang lain itu berkaitan dengan beban hidup. Atau juga aku tiba-tiba jadi ingat ada salah satu, aku punya teman baru, suaminya ghosting. Ternyata ghosting itu dia berhubungan dengan pihak berwajib karena urusan kriminal. Nah, jadi tahu-tahu lu kok sudah masuk di sana begitu ya sudah. Nah, usut ngobrol panjang, ternyata si lakinya ini tuh memang sebelum menikah pun itu sudah punya perilaku-perilaku yang menjurus, punya kebiasaan buruk lah ibaratnya gitu. Itu sehingga seperti kalau tema kita kalau mau menikah ya siap-siaplah dengan segala kondisi pasangan kita kan gitu. Nah, ini ada juga dari Bu Lili. Bu Lili. Kalau Bu Lili. Ya, kalau sudah dikasih tahu tapi nggak terima, terus kalau ditinggal apa termasuk ghosting? Kalau sudah dikasih tahu tapi nggak terima, jadi nggak mau terima masukannya gitu kan? Terus ditinggal, apa termasuk ghosting? Ya, kalau aku nggak tahu ya, karena sudah ada pembicaraan ya. Tapi bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Kan kalau kita bicara ghosting itu kan sebetulnya perilaku pergi tanpa pamitnya itu loh Pak, yang dikatakan ghosting itu kan. Itu ghosting ya, berarti bisa jadi ini ada motif pendahulunya ya. Yes, tapi tetap aja akhirnya kan bahasanya ya mungkin kalau kita kayak tulisan di Skopis ya mungkin yang kita berandai-andai ya, kenapa sih dia akhirnya pergi gitu kan. Nah, pergi itu bisa jadi kan ini yang pergi yang siapa ini maksudnya? Yang ngasih tahu atau yang dikasih tahu? Kayaknya yang dikasih tahu. Kalau menurutku, kalau ditinggal apa termasuk ghosting? Ya bisa jadi tetap ghosting. Karena ghosting itu tentang perilakunya sebetulnya. Perilaku menghilangnya. Yes, pergi tanpa pamit, nggak ada kabar. Apakah itu ada pemberitahuan sebelumnya atau enggak? Pokoknya menghilang, nggak ngerti dia kemana. Jadi gampangnya gini, apakah sebelumnya ribut dulu atau tidak ribut, tapi tiba-tiba nggak ada bahasanya itu minggat. Minggat tapi nggak tahu. Minggat. Jadi minggat gak pamitan. Gak pamit. Tapi habis itu nggak tahu kemana, nggak ada kabar. Itu bahasanya mungkin lebih kayaknya begitu. Iya, asli minggat ya ghostingku ya. Bisa jadi, gitu kan pergi tanpa. Karena intinya kan kayak begitu. Jadi nggak ada kabar, gitu kan? Nggak ada kabar, nggak kasih. Ya kalau akhirnya bahasanya orang kan nggak gentle. Kalau bahasanya ini ya di luaran itu bicaranya nggak gentle karena kan ada masalah, tapi
nggak dibicarakan, nggak diselesaikan, tapi langsung ditinggal. Nah, tapi bisa jadi ya mungkin dengan ditinggal itu adalah jalan yang terbaiknya gitu. Iya. Ya jalan yang terbaik jadinya. Aku mau nyanyi tapi izin Pak, soalnya lagu lawas Pak gitu ya. Jadi akhirnya aku menahan diri untuk nggak nyanyi. Tapi pertanyaannya komennya Bu Lili Bu Lili ini tadi bagus, menarik. Berarti kan sebelumnya itu ada ributnya dulu. Kamu tuh tak kasih tahu kok gak manut sih. Wes capek aku minggat. Nah, si minggat aku yang ngasih tahu misalnya begitu. Nah, itu apakah termasuk ghosting? Tapi kalau ghosting itu bisa jadi nggak ada penyebabnya, nggak diketahui penyebabnya. Nah, itu sih. Nggak jelas gitu ya. Sebentar. Tapi asik banget. Lah kalau akhirnya gini, lah kalau kayak gitu lah berarti kita tuh semua pernah dighostingin aslinya. Ya, Wis bisa jadi. dalam ya berarti. Bisa ya. jadi. Bisa jadi karena ini istilah baru sama juga ketika istilah baru zaman dulu waktu Gini ini ya, sebentar ini. di screenshot temenan, Pak. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan ghosting itu adalah istilah. Tapi ini lebih sebenarnya kalau di sini lebih ke ini ya Pak ya. Kalau ghosting itu akhirnya bahasanya tentang pacaran sebetulnya Pak. Adalah istilah ketika seseorang tiba-tiba menghilang ketika sedang PDKT tanpa adanya penjelasan apapun. Dibilang putus juga enggak karena belum resmi jadian itu ghosting Pak. Oh, berarti. Kalau menurut ini ya. Enggak, berarti benar. Berarti yang dimasuk Bu Lili tadi itu bukan ghosting. Berarti bukan ghosting Bukan itu ghosting. tadi. Karena kalau minggat iku mau. Nah, ya minggat ghosting. Nah, kalau yang ghosting itu adalah benar-benar menghilang tanpa ada penjelasan, klarifikasi, akhirnya digantung. Nah, Oke. Oh, berarti intinya begitu. Jadi Ya. kalau nggak ada penjelasan, terus ya lebih ke digantung ya. ya. Berarti tadi termasuk ketika kasusnya si ibu tadi yang ninggal anaknya di panti asuhan bukan ghosting. Dia bukan ghosting berarti. Tapi kalau gak ini, loh kok tiba-tiba nggak ada gitu kan ya. Diambil colik alien mungkin. Itu bisa jadi. Ada siapa lagi nih? Mega Bening bergabung aja sama Arima RJ bergabung. Tapi Bu Lili berarti itu itu nggak termasuk ghosting Bu Lili. Kalau menurut Kamus Kak Nit. Kamus Kak Nitit itu nggak termasuk ghosting. Berarti itu bisa jadi ya dia pergi. Nah, tapi itu Pergi menarik. itu perginya ini sebagai solusi atau Gini, itu misalnya marah ya. Akhirnya kan ketemu tentang marah atau Bu udah balik belum Bu? Belum. sopo iki. Nggak tahu. Ini Bu Lili ini sendirian soalnya. Oh. Iseng aja ini gitu. Apa namanya? Gini. Itu berkaitan kalau aku kasusnya Bu Lili tadi berkaitan sama marah ya, berkaitan sama marah. Apa namanya? Apakah baik ketika marah itu terus menjaga jarak? Ada Sebentar Pak, ini kayaknya kok laman. Ini ada yang sebentar. Oke, tadi Mega Bening ikut dan bergabung. Ini katanya If Maulana. Kalau terlalu sibuk kerja gimana Pak D? Jadi ini. Wow. Iki sopo kok Pak D jadi ini. Arima RJ bergabung juga. Thank you ya. Nih Pak, Ya. kalau tanya kalau terlalu sibuk bekerja terus gimana Pak D? Hilang nggak kira-kira? Enggak lah. Kalau sibuk bekerja itu berarti apa namanya? Workaholic ya. Ya workaholic. Pengabdian. Hah? Pengabdian. Pengabdian. Nah itu berarti bicara lagi tentang prioritas kalau itu. Ya, ngomongnya prioritas. Kalau orang yang sibuk bekerja itu akhirnya bicara tentang prioritas. Berarti prioritas mana yang lebih dipilih gitu. Nah itu sama dengan kalau Bu Lili tadi menarik kan. Apa termasuk ghosting? Ada kalanya orang marah itu boleh loh pindah state. Apa ya pindah state itu? Pindah posisi. Pindah posisi. Jadi kalau marahnya gini, nah kalau diterusin gini ini marahnya tambah memuncak. Nah, boleh ganti berdiri atau pindah tempat atau sementara mungkin pindah kamar misalnya begitu untuk lebih menenangkan sehingga itu nggak termasuk apa ya itu bukan solusi memang tapi untuk meredakan. Atau bisa jadi itu tadi dia berarti mengambil cara untuk meredakan emosinya dia dulu kali ya. Gitu. Makanya kan aku tadi tanya, Bu, iki sing pergi kis balik apa belum? Nah kalau dia kembali berarti kan dia sudah lebih tenang. Kalau pergi kerja Bu, nah, pergi kerja. Itu pertanyaan tadi kan Itu tadi sibuk kerja. Ya kan prioritas lagi Pak dilihat dulu kan nggak semuanya pergi gitu kan. Tiba-tiba, lah ini kalau pergi ngomongnya keluar kota tapi terus gak ada kabar, ya apa? Apakah termasuk ghosting? Ya enggak lah gitu jadinya kan gitu. Ini yang bergabung ada DC Entertainment, terima kasih. Ada juga Bu Deni Ines. Bu Ines. Bu, aku pengen kita ngobrol sama anaknya Bu abis itu Bu nanti. Itu kita ngomongin ghosting kok ngomong enak nanti beda topik ya, nanti. Salah Biar paham nanti. Biar enggak merasa di ghostingin. Oh enggak ya. Aku yang apa dia enggak sih?
Asal aja lah ini kita ngapain juga. Lanjut balik lagi ke ghosting. Gara-gara ghosting ini loh. Jadi akhirnya agak ngelantur ini jadinya ya. Aku terusin ceritanya Bu Lili tadi. Berarti gini, kalau orang marah, pasang marah, entah kok topiknya dikasih tahu atau gimana sih nggak paham. Oke. Terus akhirnya menjauhkan diri, saling menjauhkan diri. Yes. Jika itu terjadi sesaat, itu baik. Oke. Untuk meredakan emosi dan kemudian jika sudah sama-sama tenang, mendiskusikan lagi. Oke ya. Nah itu. Nah yang nggak baik adalah jika punya masalah, marah-marahan, beda jarak, keterusan, oke. Atau sudah sama-sama reda, ketemu lagi, tapi masalahnya ini nggak diselesaikan. Nah itu baru yang masalah. Begitu. Gitu. Oke. Bu Ines apa ini? Luar biasa katanya Bu Ines, monggo. Tadi yang janjian tadi loh, monggo gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Tapi ini teman-teman malam hari ini agak sedikit komentarnya apa, tapi nggak merasa di ghostingin gitu. Enggak ya. Tapi ngomong-ngomong ghosting, ngomong-ngomong menghilang. Ada tema lagi begini tentang menyendiri. Oke. Sehingga nanti nggak terlalu fokus pada pokoknya pasangan kita pergi itu ghosting. Wah, udah begitu. Nah, yang pergi nanggone mart ghosting Pak pikir Pak. Kamu kemana? Kak ngomong. Langsung keluar tiba-tiba lagi apa namanya? Ini kemana kok nggak ada ya? Dicariin nggak ada. Oh ghosting. Nggak gitu kelos gitu kali ya. Iya. Nah, ada kalanya orang tuh butuh me time. Itu akhirnya belakraknya jadi ke me time jadinya. Jangan-jangan ketika orang itu sudah penat dan butuh untuk menenangkan diri, butuh untuk memunculkan dirinya kembali, kan butuh me time. Dan me time itu butuh sendiri. Nah, boleh dong saling memahami tentang kebutuhan menyendirinya. Apalagi kalau dalam buku Mars, Woman from Venus, Man from Mars, itu laki-laki itu adalah jika punya masalah dia menyendiri. Dia hidupnya di gua gitu. Nah, kalau perempuan kalau punya masalah dia akan cerita. Nah, yang repot adalah ketika ini yang perlu hati-hati. Ketika laki-laki punya masalah dan dia butuh menyendiri, ghosting. Nah, ghosting. Akhirnya disalahpahami sebagai ghosting. Ya udahlah, makanya itu perlunya sepasang tuh perlu saling ngobrol, perlu saling memahami bahwa pikiran cowok itu nggak kayak cewek, pikiran cewek nggak kayak cowok. Aku habis ngobrol sama temen yang dimana dia habis pindah rumah agak jauh sekarang tempat tinggalnya dari kantor. Dulu dia hidupnya cukup sumpek karena dia belum menemukan pola yang sama-sama nyaman dengan pasangannya. Tapi begitu dia rumahnya jadi lebih jauh dari kantornya, dia cerita, aku sekarang lebih nyaman karena waktuku ke kantor lebih lama. Dan ketika waktuku ke kantor lebih lama, aku di jalan tuh sambil merenung, sambil menenangkan diri, sambil ya lebih asik aja gitu tentang kesendirian. Yes. Ada dari Bu Ines tanya ini. Ada patokan waktu saat menghilang itu bisa dikatakan ghosting? Ini dalam ini. Ghosting gak balik Bu soalnya Bu. Kalau masih balik itu berarti belum gak ghosting berarti ya. Tapi sebetulnya bukan waktu sih kalau ya, menurutku itu. Lihat sana Bu. Oh iya, saya kepengen melihat wajah Anda Pak. Terus lanjut. Karena kalau batas waktu itu ya relatif ya. Maksudnya apakah apa namanya itu? Apa? Lambat. Gini. Kayak kamu tadi contoh di Indomaret tadi itu menurutku juga termasuk ghosting. Tiba-tiba ngilang. Itu masuk ghosting, Pak. Kalau ghosting itu kan tidak ada penjelasan apapun. Nah, iya kan ada penjelasan, ngerti hilang. Cuman sekarang gini berarti kategorinya. Ada ghosting yang ghosting jadi masalah dan ghosting yang nggak jadi masalah. Nah, kalau tiba-tiba ngilang, kemana? Cari nasi goreng. Iku gak ngomong pulang, loh kemana? Loh tak cari kok gak ada, ya aku beli nasi goreng. Nah, ini. Terus lanjut. Ini ada yang bertanya nanti habis ini. Itu bisa ghosting, itu termasuk ghosting. Cuman kan itu nggak perlu dipikiri. Nah, yang dipikiri jika ghostingnya itu menyangkut sudah dilamar, terus tiba-tiba ngilang, misalnya. Terus kalau Bu Ines tadi malam keluar, gak pamit, biasanya beli nasi goreng. Sampai besok pagi, gak pulang. 2 hari gak pulang. Itu penculikan, Pak, berarti ada penculikan, bukan ya, beda lagi. Ini katanya Renino ini, kalau perginya pamit, tapi setelah pergi nggak ada kabar bertahun-tahun, apa itu termasuk ghosting?
Itu sudah hilang ditelan bumi itu. Lah kalau Tapi kabar loh. malam hari ini menarik ya, banyak ngomongin ghosting gitu. Ya bisa jadi soalnya ya kalau apa namanya oh iki loh tadi aku hilang live beli naskor iki Oh, lah, iya ghosting. toh. Nah, ghosting Enggak sampean. lah. Tapi maksudnya kalau kita bicara tentang ghosting itu kan lebih dimaknai kan tanpa kabar, tanpa penjelasan. Ya langsung apa namanya? Berarti kan Gini loh. indikasi berarti kan nggak balik, Pak, gitu loh. Gini loh. Berarti ini kita jadi debat sendiri nih. Loh, justru kita sukanya mereka itu lah debat. Suka kita lihat debat maksudnya gitu. Yang Reni tadi, kalau misalnya pergi, pamit, tapi nggak balik-balik dan nggak ada kabar. Jadi gini loh, kalau ngomong-ngomong ghosting itu berarti kan, tak ambil contoh nasi goreng tadi aja ya. Skopis mana Kak gitu. timbang nyebut, Maret mau aku nggak Mas, sadar nasi jadi goreng iklan. Jawa apa enggak, Mas? Jadi gini, misalnya kamu di sini ruang sini, Yes, nah oke. aku di teras, kamu berpikir aku ada di teras, Oke. pikiranmu begitu. Ternyata setelah dicek, ternyata aku sudah nggak ada di situ. Itu ghosting. Wis gak ngabari, gak WA, ghosting. Nah, Reni tadi pamit, aku pernah pergi kemana? Misalnya pergi ke bulan. Misalnya anggap aja pergi ke Luar kota, pindah kota, luar kota. ya, misalnya misalnya gitu. pergi ke Sulawesi lah, misalnya begitu. Sulawesi soalnya deh. Terus? Nah, aku pamitnya kan ke Sulawesi. Oke. Nah, terus selama di sana nggak ada kabar berita. Apalagi di zaman sekarang loh, apalagi di zaman sekarang. Nggak ada kabar berita, di kontak nggak bisa, ghosting. Gitu. Jadi kan ini nggak kasih kabar itu. Ya, jadi prasangkamu itu salah. Kamu berprasangka aku ada di teras, ternyata nggak ada. Nah, prasangkamu kan sudah salah toh. Nah, ghosting. Nah, kalau bicara tadi yang tentang yang kayak yang kita bicara kembali lagi ke viral yang tadi viral tadi itu loh Pak, kan ghosting, merasa melakukan ghosting kan kayak begitu karena kan mereka udah menjalin hubungan sekian lama, kemudian akhirnya menghilang, nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Bahasanya kan akhirnya nggak ada kejelasan ini kita putus atau terus kan kayak gitu. Itu kan bahasanya kan ghosting lah. Kalau cuman sekedar tadi beli nasi goreng atau pergi ke mart itu kan kalau aku pikir bukan sampai ke situ kali ya. Loh, makanya itu. Berarti ghosting itu ada yang perlu dipikirin, ada yang enggak. Pertanyaannya gini, aku lo pernah ghosting, terus aku pulang kamu marah-marah. Gara-gara aku beli nasi goreng nggak bilang-bilang. Nah, terus ngapain kamu juga marah-marah? Oke, ya, paham ya? Lah ngomong kalau ya nggak apa-apa sih gitu loh. Jadi akhirnya teman-teman malam hari ini di Love Life Talk lihat kita kalau lagi berdebat kayak begini gitu ya. Tapi beda, ini kan agak membelakangi nih ya. Nggak enak, harusnya begini. Nah, tapi seru banget ini bicara dengan tentang ghosting gitu ya. Karena yang jelas atau mungkin jadi ada guyonan juga dari sosmed itu, apa mungkin nggak dibiasakan pamit ya, nggak dibiasakan ngasih tahu ya. Jadi akhirnya menjadi ghosting. Tapi bisa jadi kita banyak tidak tahu yang jelas ya, sebab kayak tadi kalau Skopis tadi bilang ya, aku memilih untuk ghosting karena memilih hilang tanpa tanpa berpamitan gitu ya, tiba-tiba menghilang karena aku menghindari pertengkaran misalnya kayak begitu, atau mungkin ada tiba-tiba langsung pergi menghilang karena mungkin lagi bingung ini harusnya putus apa terus gitu ya, nggak punya jawaban yang masuk akal begitu ya, jadi lebih memilih untuk ghosting gitu ya. Nah, apapun yang mungkin saat ini ada yang merasa ada yang pergi tapi nggak ada kabar bertahun-tahun begitu kan ya gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, apapun lah kalau kita dulu bicara, mungkin masuk akal ya karena surat menyuratnya lama, tapi kalau sekarang sampai nggak ada kabar itu ya kebangetan. Mungkin sinyal Pak agak susah bisa, sinyal. tapi kan secepatnya kontak Bu. Saya pun pernah terdampar di tempat yang nggak ada sinyal. Enggak Pak, lupa nomor teleponnya. Nah itu ya, jadi kita tetap berpikir baik aja. Tapi apapun yang terjadi dengan ghosting, semoga teman ngobrol terhindar semuanya dari yang tidak jelas itu ya, hubungan tidak jelas ini yang mau putus apa terus begitu kan ya, dengan kehidupan yang tidak jelas gitu kan ya gitu ya. Nah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kok aku jadi ngomongnya kayak agak-agak ini ya. Serem. Agak serem.
Enggak lah. Enggak. Yang pasti gini, jika teman-teman ini ada yang korban ghosting, ayo kita doakan bahwa yang Sopo? katanya Bu Ines yang sengaja ghosting karena menghindari masalah bisa disebut pengecut ya. Ya untuk yang korban ghostingnya pasti begitu. Pasti dia akan mengatakan nggak gentle alias pengecut gitu. Kayaknya asik ini Bu Ines nanti diadukan sama Skopis. Nah, wes tau cek kekiran Kalau tadi katanya Skopis tadi Bu Ines dia pernah ghosting dan menurut pengakuan dari pelaku ghosting, kayak di TV yang ada pelaku ghosting gitu ya. Dia karena ingin menghindari, nggak pengen ribet aja, menghindari pertengkaran lah. Karena kalau harus ada penjelasan laginya lebih rame. Memang idealnya itu dijelaskan, sama-sama enak dijelaskan. Nah itu sama-sama enak idealnya. Tapi nanti kasus seperti yang Bu Lili tadi cerita, dan sudah dijelaskan terus nggak terima terus siapa? Nah makanya kan ini yang makanya dikatakan ghosting itu kan gitu, karena akhirnya kita masing-masing dari yang korban gitu ya, yang korban kan akhirnya melihat sebagai pengecut gitu kan, nggak berani, nggak tanggung jawab, nggak gentle gitu kan, nggak diajarin tentang pamitan gitu kan, nggak berani untuk menghadapi begitu kan. Nah tapi itu tadi aku si SMP Bu Ines jarene Skopis. Nah tapi kan kita yang tentang dari si pelaku ghosting itu kan. Nah kita kan tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang ada di dalam pikirannya dia. Apakah memang benar-benar dia pengecut? Apakah memang dia benar dikatakan penakut gitu kan? Apakah bermental lemah? Bermental lemah gitu, sama aja lebih halus tapi Bu, lebih halus. Kita lebih suka ini Pak, langsung vulgar. Kalau pengecut kan kamu pengecut gitu kan, aku ya mentalku lemah. Nah tapi atau memang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk dia cari solusi overload ya, atau pikirannya terlalu berat. Pikiran terlalu berat jadi sampai nggak tahu apa yang harus solusi kali ya, apa yang harus diambil, keputusan apa. Jadi mungkin itu adalah cara yang menurut si pelaku mungkin itu yang terbaiknya ya. Terbaik. Langsung pergi aja tanpa pamit, dan walaupun bisa jadi dia juga sudah bersedia untuk terima resikonya itu tadi, dikatakan apapun tadi itu ya, bermetal lemah itu jalan ninja. Mungkin itu jalan ninjanya dia. Mungkin kok jadi gitu. Istilah itu juga kan? Mungkin itu jadi jalan ninjanya dia. Gak apa-apa, aku dikatakan pengecut. Wong aku demi. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan ya, yang ya semoga. Bu Ines siapa itu? Katanya Bu Ines anak kanak toh iya dia masih kesana. Makanya sekarang saya mau konfirmasi Bu, apakah saat ini gini, semoga Bu Ines nih paham Skopis itu siapa gitu loh. Skopis itu Wisnu Bu. Ya gitu ya. Ini loh Cecil loh. Hai Cecil, apa kabar? Oh Cecil. Masih inget gak Cecil? Oh iya. Masih inget kan? Aku ngikutin loh, postingannya keren-keren. Nah, itu tadi tentang ghosting. Nah, saking serunya kita bicara ghosting sampai akhirnya ini sudah melebihi waktu biasanya kita gitu. Karena kalau tidak segera kita akhiri, sepertinya sebentar lagi akan IG-nya yang ghosting. IG-nya. Enggak, kitanya akan teman-teman ngobrol akan merasa kita ghosting. Karena kita nggak ada penjelasan, nggak ada kabar, tiba-tiba langsung hilang gitu kan ya. Jadi karena memang kita lagi bicarakan ghosting, tapi kita tidak mau jadi pelaku ghosting gitu. Jadi kita mau sudahin saja malam hari ini. Nah, ya semoga teman-teman terhindar dari perghostingan. Yang sudah terlanjur jadi korban, ayo kita move on. Kalau mencari teman lagi, semoga selektif cari teman, bukan teman-teman yang hobi ghosting. Nah, tapi yang jelas kita nggak akan ghostingin teman ngobrol karena Jumat depan kita nggak akan ghostingin teman ngobrol. Mungkin Jumat kemarin kita sempat ghosting Pak, kita nggak kasih kabar Pak. Kok Jumat kemarin saya salah jadwal. Ya, karena Jumat depan kita itu akhir bulan. Oh iya, akhir bulan ya? Akhir bulan, jadi saatnya Love Live Talk itu off air. Di Ngobrol Santai Berfaedah. Jadi buat teman ngobrol yang mau ikutan domisili di Surabaya gitu ya, domisili di Surabaya. Meskipun nggak Surabaya boleh sebentar, domisili di Surabaya ataupun dimanapun Anda berada, yang Jumat depan pengen ngobrol live, bukan live ya, ngobrol langsung dengan kita di Ngobrol Santai Berfaedah, boleh langsung kontak kita, nanti kita kasih ini ya, undangan, karena ini harus prokes banget ya, protokol kesehatan kita terapkan, jadi hadir untuk off air-nya kita nggak terlalu banyak. Ya. Tapi yang jelas terima kasih buat temen ngobrol semuanya malam hari ini sudah bergabung di Love Live Talk. Nanti ketemu lagi ya dengan kita. Ada Agnes Ocha, Mbak
Aku sudah say bye-bye, dirimu baru datang. Oh, topiknya apa? Katanya Bu Lili. Jumat depan ya, Bu, ya. Shh, rahasia. Ikutin aja kata Okta Kartika biar tahu. Katanya Skopis dia langsung daftar, dia nggak pakai, dia nggak pakai tema. Ini Skopis ini kan kawan lama, member lama. Jadi teman-teman kalau sudah pada tahu, member. Berarti dia ala diskon 15% Pak, member soalnya. Temanya apapun juga hadir karena pengalaman sebelum-sebelumnya kan kumpul-kumpul gini tuh berfaedah ya. Ada manfaat, nambah teman, nambah saudara, nambah relasi bisnis luar biasa pokoknya. Dan yang jelas menambah semangat. Karena obrolannya tambah malam tambah. Semoga nggak seperti akhir bulan kemarin ya Pak, kita sampai harus diusir dari kafe ya karena saking serunya kita. Tapi thank you ya buat temen ngobrol. Jumat depan kalau di Love Live Talk kita nggak ada karena kita ada off air, jadi teman-teman yang mau ikutan off air, oh iya katanya dulu dari Gresik terus katanya Skopis soalnya gitu ya. Nah teman-teman yang mau ikutan off air bisa langsung ke DM kata Okta Kartika karena nanti kita akan kasih undangannya karena ini protokol kesehatan harus tetap kita tegakkan ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Boleh ikutan nyanyi yuk, yang bisa ikutan nyanyi yuk, yang nggak bisa dalam hati saja. Langsung di ini ya, langsung live-nya dong Pak. Kenapa nggak denger ya Pak aku Pak ya? Oh iya ya sebentar. Thank you katanya. Oh katanya Agnes, wah telat deh. Aku nunggu link YouTube-nya ya Kak. Sukses selalu. Oke, thank you Mbak Agnes. Tapi sudah subscribe stop? Subscribe dulu aja biar gampang. Katanya Mega Bening. Thank you sharingnya Kak Nit, Om Okta. Sehat selalu. Asik yo. Thank you sharingnya Kak Niti dan Om Okta. Boleh tadi Om aku ya. Jadi Om ya. Kalau ini Mega ya. Iya Mega ya, dia memang. Sudah lama nggak makan dawet sama dia gitu. Iya, Mega dawetnya jono ta. Katanya Bu Ines, yuk makasih. Bye-bye.